Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengabdian masyarakat skema PPM Muhammadiyah 2022 yang terdiri dari Ketua Dr. Insinyur Guntur Nugroho STME, kemudian dengan anggota Dr. Insinyur Septikaya di STMT, Ibu Yunita Furi Asturi SPDI MPDI, dan Ibu Arini Hidayah SSMA ingin menyampaikan pemaparan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada skema PPM Muhammadiyah 2022. Tema pengabdian masyarakat yang kami ambil adalah persiapan pendirian SMP program khusus dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School atau MBS di pimpinan cabang Muhammadiyah Sawit Kabupaten Boyolali sebagai upaya kaderisasi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Boyolali. Adapun kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Sawit terletak di Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Gedung ini merupakan gedung pusat kegiatan dakwah di lingkungan PCM Sawit Boyolali. Adapun sasaran pengabdian masyarakat yang kami lakukan di lingkungan PCM Sawit Kabupaten Boyolali ini adalah yang pertama, penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan PCM Sawit Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua adalah pendampingan perencanaan gedung SMP dan juga Muhammadiyah Boarding School atau Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah di lingkungan PCM Sawit Kabupaten Boyolali. Terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan PCM Sawit Boyolali, dan juga pendampingan perencanaan SMP dan MBS yang ada di PCM Sawit Boyolali, maka pada metode pelaksanaan kami melakukan pengabdian masyarakat dengan mengadakan pengajian tarjih di PCM Sawit Boyolali dan juga pengajian tarjih di PRM atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kataguhan Sawit Boyolali untuk penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian untuk kegiatan pendampingan perencanaan sekolah dan juga MBS di PCM Boyolali kami laksanakan beriringan dengan agenda tarjih dan berkelanjutan. Adapun kajian tarjih di lingkungan PCM Sawit Boyolali sebagai upaya penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diselenggarakan di hari Jumat pukul 13 sampai pukul 15. Adapun yang bertugas dari tim pengabdi adalah Dr. Insinyur Guntur Nugroho STME selaku pemateri pada kajian tarjih di PCM Sawit Boyolali. Adapun kajian tarjih di pimpinan Ranting Muhammadiyah Kataguhan Sawit Boyolali dilaksanakan pada hari Jumat pukul 15.30 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat yang berada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kataguhan Sawit Boyolali yang diikuti kurang lebih sekitar 100 jamaah. Untuk pendampingan pembangunan SMP program khusus Muhammadiyah yang ada di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Sawit Boyolali, langkah yang pertama yang kita ambil adalah kita melakukan benchmarking ke SMP program khusus Muhammadiyah yang ada di Kota Barat Solo. Pada proses tersebut kita banyak belajar bagaimana cara mengelola sebuah sekolahan mulai dari pendirian sampai kepada pengoperasionalan. Adapun yang hadir pada benchmarking di SMP PK Muhammadiyah Kota Barat Solo, yang pertama adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawit Boyolali, kemudian Ketua Disdakmen PCM Muhammadiyah Sawit Boyolali, dan Ketua Tim Tarjih PCM Sawit Boyolali. Kemudian setelah kita melakukan benchmarking ke SMP program khusus Muhammadiyah Kota Barat Solo, kita lakukan rapat penyusunan panitia pendirian SMP Muhammadiyah Sawit yang berlokasi di Gedung Dakwah Cabang Muhammadiyah Sawit. Adapun hasil dari
rapat penyusunan panitia, kita bisa melihat di sebelah kiri, terdiri dari pelindung, penasehat, konsultan, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Yang pertama humas, kemudian penggalangan dana, kemudian ketiga pembangunan, dan 4 adalah SDM. Dari tim pengabdian di PCM Sawit Boyolali menempati bagian konsultan, yaitu Bapak Dr. Guntur Nugroho selaku konsultan panitia pembangunan SMP dan MBS di PCM Sawit Boyolali. Kemudian konsultan yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Ali selaku Direktur Perguruan Kota Barat Solo yang nanti akan mengelola jalannya proses pendidikan yang ada di lingkungan MBS dan SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali. Setelah panitia pembangunan SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali terbentuk, maka kami beserta tim yang ada melakukan survei ke lokasi untuk mengetahui keadaan lahan yang akan kita bangun. Lahan yang kita bangun adalah lahan hasil wakaf dari jamaah yang ada di pengajian tarjih di lingkungan PCM Sawit Boyolali. Ini adalah salah satu rangkaian pengukuran yang kita lakukan pada saat survei untuk menentukan ukuran yang tepat dan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya yang ada di akte tanah. Kemudian ini adalah bagian dari prosesi pengukuran secara detail oleh tim arsitek dan juga tim engineering di lokasi pembangunan SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali dan juga MBS Sawit Boyolali. Setelah dilakukan pengukuran selesai, kemudian disesuaikan dengan gambar yang ada di sertifikat seperti yang terlihat di tampak sebelah kiri, dan kita lihat juga gambar hasil dari satelit di Google Map di sebelah kanan. Maka kita rencanakan set plan dari SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali. Dari hasil pengukuran dan penggambaran yang kita lakukan, maka kita bisa mendapatkan set plan untuk gedung SMP Muhammadiyah Sawit. Nah, dari set plan ini kita sketch untuk kebutuhan-kebutuhan ruang-ruang yang akan dipakai dalam mengoperasionalkan sekolah, terdiri dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, nah, kemudian ada ruang halaman, dan ruang-ruang penunjang yang lainnya. Untuk denah lantai 1 terdiri dari ruang kelas yang bisa dibuka di bagian tengah sehingga bisa berfungsi sebagai aula, kemudian ada ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang tata usaha, kemudian ada ruang guru, kemudian ada toilet yang ada di bagian lantai dasar, kemudian ada fasilitas penunjang yang ada di sebelah kanan. Nah, di bagian belakang kita tempatkan ada musola dan juga UKS yang dioperasionalkan untuk emergensi apabila ada siswa yang sakit. Kemudian di lantai 2 ada 4 ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ada ruang-ruang komunal yang ada di lantai 2 yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan proses belajar dan mengajar. Kemudian untuk denah lantai 3 terdiri dari 4 ruang kelas, 1, 2, 3, 4, kemudian ada ruang komunal dan juga ada perpustakaan yang ada di lantai 3. Nah, gedung ini berdiri di atas tanah 1050 meter persegi dengan rasio 30% ruang bebas dan 70% ruang tanah yang kita bangun. Sehingga rasio sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ruang-ruang kelas yang kita tetapkan sudah disesuaikan dengan standar nasional tentang infrastruktur untuk bangunan sekolah, baik untuk SMP maupun juga untuk operasional SMU. Setelah denah disepakati oleh seluruh panitia pembangunan, maka tim engineer kemudian merencanakan bentuk dari tampak depan, tampak samping,
dan juga susunan-susunan yang ada meliputi seluruh arsitektural yang ada di gedung SMP Muhammadiyah. Dan ini adalah hasil yang pertama. Hasil yang pertama, kemudian kita lakukan evaluasi dan diskusi kembali. Setiap progres dari pelaksanaan perencanaan selalu kita adakan rapat untuk mengevaluasi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, baik guru, siswa, maupun juga pimpinan cabang Muhammadiyah di lingkungan Kecamatan Sawit Boyolali. Setelah kita lakukan evaluasi bersama, maka muncul alternatif gambar yang kedua untuk arsitektural yang bisa kita lihat di tampak depan seperti di gambar sebelah kiri dan juga tampak perspektif di sebelah kanan. Ini adalah pola yang kedua yang dihadirkan dari tim arsitek yang kemudian kita evaluasi lagi untuk bisa disesuaikan dengan keinginan daripada pemangku kepentingan. Hasil akhir dari desain arsitek gedung SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali dapat kita lihat seperti pada tampak di gambar ini, meliputi bagian depan adalah halaman yang berada di luar pagar, kemudian halaman yang ada di dalam pagar, kemudian ini adalah bangunan dari SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali yang terdiri dari 3 lantai yang dioperasionalkan untuk menampung 9 kelas siswa yang akan melakukan kegiatan belajar dan mengajar di SMP Muhammadiyah Sawit Boyolali. Kemudian untuk menunjang kegiatan proses pembangunan atau proses konstruksi, maka kita buatkan rekening untuk panitia pembangunan Muhammadiyah Boarding School PCM Sawit, dan kita buatkan proposal pembangunan SMP Muhammadiyah dan MBS Muhammadiyah di PCM Sawit yang kemudian kita edarkan. Dan alhamdulillah pada penyumbang pertama telah memberikan sumbangan yang cukup besar, yaitu sebesar 500 juta, dan ini merupakan yang masuk pada rekening di panitia pembangunan Muhammadiyah Boarding School PCM Sawit yang pertama sebesar 500 juta. Demikian progres yang kita lakukan pendampingan pembangunan SMP Muhammadiyah dan juga MBS yang ada di lingkungan PCM Sawit Muhammadiyah Sawit Boyolali. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari kami. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.